Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, pada kesempatan perkuliahan hari ini kita akan membahas mata kuliah hukum pemilu, di mana dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang sistem keadilan pemilu. Topik sistem keadilan pemilu ini merupakan topik yang bersifat fundamental, yang bersifat mendasar untuk menjelaskan kepada kita kenapa di dalam sebuah proses penyelenggaraan pemilu itu diperlukan aturan hukum yang bersifat larangan maupun kebolehan, dan di mana larangan-larangan itu juga disertai dengan ancaman sanksi, baik itu sanksi pidana, baik itu sanksi administrasi maupun sanksi etik gitu. Dan juga mengapa di dalam proses penyelenggaraan pemilu itu perlu dibangun mekanisme penyelesaian perselisihan atau sengketa pemilu. Jadi dalam pertemuan ini kita akan membahas kerangka dasar kenapa sistem penegakan hukum pemilu tadi itu diperlukan dalam sebuah penyelenggaraan pemilu. Jadi judul pertemuan kita kali ini adalah sistem keadilan pemilu. Untuk membahas topik ini ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Pertama adalah konteks kenapa diperlukan sistem penegakan hukum pemilu. Jadi apa alasan-alasan dibalik dibuatnya pengaturan tentang sistem penegakan hukum pemilu. Yang kedua, nanti kita akan membahas tentang pendekatan-pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hukum pemilu. Jadi apakah pendekatannya itu pendekatan sanksi atau pendekatan sanksi badan atau sanksi terhadap orang, pengekangan terhadap kebebasan seseorang, atau sanksi pidana, ataukah sanksi administrasi, atau sanksi etik, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, kita akan membahas tentang sistem penegakan hukum pemilu. Jadi bagaimana mekanisme penegakan hukum pemilu itu dibangun. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas tentang sistem peradilan pemilu. Jadi keempat hal ini yang akan menjadi sub topik di dalam perkuliahan hukum pemilu pada kesempatan kali ini. Oke, kita mulai dari pembahasan pertama, konteks atau reasons behind gitu ya. Alasan-alasan dibalik munculnya norma pengaturan tentang sistem penegakan hukum pemilu, baik itu di Indonesia maupun di negara-negara lain. Nah, kenapa di dalam proses penyelenggaraan pemilu itu diperlukan sistem penegakan hukum pemilu? Jadi sebagaimana kita ketahui, pemilu itu merupakan sebuah proses pelaksanaan kedaulatan rakyat, di mana melalui pemilu itu rakyat memiliki ruang untuk melaksanakan kedaulatannya atau kekuasaannya, di mana kedaulatan atau kekuasaan rakyat itu menempati posisi tertinggi dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Dan pelaksanaan kedaulatan rakyat itu diwujudkan dalam bentuk memilih atau pelaksanaan hak untuk memilih calon-calon wakil mereka, baik yang ada di
lembaga legislatif, lembaga perwakilan legislatif, maupun di eksekutif, gitu ya. Jadi presiden, kepala daerah, gitu. Maupun di lembaga-lembaga lain. Kalau itu di negara lain, itu ada wakil-wakil rakyat yang tidak hanya duduk di lembaga legislatif dan eksekutif, kepala eksekutif, tetapi juga ada beberapa jabatan lain yang juga dipilih melalui pemilu. Misalnya di Amerika itu kepala kepolisian daerah itu juga dipilih melalui pemilu. Komite sekolah dipilih melalui pemilu. Tapi kalau di Indonesia, pemilu itu hanya untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Jadi pemilu itu sebenarnya merupakan mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat, di mana rakyat diberi ruang atau diberi kesempatan untuk melaksanakan hak konstitusionalnya untuk memilih wakil-wakil mereka, baik yang duduk di eksekutif maupun legislatif. Meskipun kalau kita lihat dalam praktek di beberapa negara lain, pelaksanaan kedaulatan rakyat ini melalui pemilu itu tidak hanya dilakukan atau tidak hanya diberikan dalam bentuk hak untuk memilih wakil rakyat, tetapi juga ada mekanisme pemilu untuk memberi ruang kepada masyarakat untuk memberikan penilaian dan bahkan sanksi atau penghukuman dalam bentuk penarikan mandat kepada pejabat-pejabat yang sudah terpilih sebelumnya yang dianggap tidak berhasil memenuhi janji-janji kampanyenya. Itu yang disebut dengan pemilu recall. Terus kemudian ada juga jenis pemilu lain, yakni pemilu inisiatif dan pemilu referendum. Pemilu inisiatif itu mekanisme yang memungkinkan bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dalam rangka mengusulkan rencana kebijakan tertentu. Jika kemudian hasil pemilu mengatakan bahwasannya usulan dari rakyat itu didukung oleh mayoritas rakyat, maka pemerintah dan DPR wajib memproses usulan tersebut untuk dibuat dalam bentuk produk hukum, dalam bentuk undang-undang atau dalam bentuk kebijakan yang lain. Dan ada juga pemilu referendum, di mana pemilu referendum itu menjadi mekanisme bagi rakyat untuk menyampaikan pendapatnya dalam rangka menolak usulan kebijakan yang diajukan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif. Jadi pemilu referendum itu kebalikan dari pemilu inisiatif. Tetapi di Indonesia, pemilu yang diatur di dalam konstitusi itu hanya terfokus kepada pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka memilih wakil rakyat saja. Jadi tidak ada pemilu recall untuk memberhentikan, maupun pemilu inisiatif dan pemilu referendum. Nah, sebagai sebuah proses pemberian pendapat rakyat untuk memilih wakil-wakil rakyat, maka di dalam proses penyelenggaraan pemilu itu ada peserta pemilu yang akan berkompetisi, yang akan bertarung untuk memperebutkan suara rakyat, agar yang bersangkutan, peserta pemilu tersebut, dapat terpilih menjadi wakil rakyat, baik di eksekutif maupun di legislatif. Jadi dengan demikian, pemilu itu pada dasarnya sebuah kompetisi politik bagi peserta pemilu untuk mendapatkan atau untuk menggalang dukungan rakyat. Sedangkan bagi rakyat, pemilu itu sarana untuk melaksanakan kedaulatannya dalam rangka memilih wakil-wakil rakyat.
Jadi pemilu itu punya dua sisi. Sisi bagi rakyat atau pemilih. Jadi pemilu berfungsi sebagai sarana bagi rakyat untuk memberikan suaranya dalam memilih wakil-wakil mereka baik di eksekutif dan legislatif. Sedangkan bagi peserta pemilu, pemilu itu merupakan sebuah kompetisi antar peserta pemilu, partai politik maupun kandidat, dalam rangka memperebutkan dukungan rakyat agar mereka bisa terpilih menjadi wakil-wakil rakyat. Nah, karena pemilu merupakan sebuah kompetisi gitu ya, terutama bagi peserta pemilu, maka lazimnya dalam sebuah kompetisi di sektor apapun itu sangat rentan terjadi proses atau tindakan-tindakan yang tidak fair. Kita bisa melihat banyak contoh ya, misalnya kompetisi sepak bola itu yang paling sering ya. Banyak orang yang melakukan intrik-intrik tertentu, misalnya agar bisa mendapatkan hadiah penalti, hadiah tendangan penalti, pura-pura cedera karena di sliding dan lain sebagainya. Dan praktek-praktek yang bersifat intrik, bersifat manipulasi dan lain sebagainya itu ya merupakan praktek yang lazim, meskipun itu tidak dibenarkan gitu ya. Praktek yang lazim dalam sebuah kompetisi gitu. Kompetisi apapun, termasuk di dalamnya kompetisi politik di dalam pemilu. Jadi sangat rawan misalnya peserta pemilu yang memiliki akses terhadap sumber dana dan sumber daya yang besar dari negara, karena memang misalnya mereka adalah partai incumbent atau calon incumbent, calon petahana, maka dia bisa mengakses sumber daya dan sumber dana negara. Itu sangat rentan mereka memanfaatkan sumber dana negara dan sumber daya negara untuk membantu meningkatkan peluang keterpilihan dirinya atau partainya. Itu praktek yang sering disebut dengan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, atau abuse of state resources, penyalahgunaan sumber daya negara. Dan itu sumber daya negara itu tidak hanya masalah uang negara, APBN, atau misalnya kebijakan negara, bansos dan lain sebagainya. Itu sering kita dengar, sering kita lihat dalam setiap pemilu dan pilkada di Indonesia, bagaimana petahana itu memanfaatkan program-program pembangunan yang dibiayai oleh negara untuk meningkatkan popularitas dan untuk meningkatkan peluang keterpilihan dia atau elektabilitasnya. Bahkan di Pilpres kemarin fenomena tersebut sangat kental sekali. Jadi abuse of state resources dan abuse of power itu tidak hanya dalam bentuk penyalahgunaan sumber daya dan sumber dana negara, tapi tak jarang juga melibatkan manipulasi atau penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk lain. Misalnya penggunaan alat-alat negara, alat pertahanan dan alat keamanan negara. Itu seringkali juga terjadi di banyak negara. Jadi militer, polisi dikerahkan untuk membantu kemenangan salah satu kandidat dalam pemilu. Dan pada saat yang sama, partai-partai atau kandidat yang tidak berada di dalam kekuasaan, tidak sedang di dalam rezim pemerintahan, mereka terseok-seok, mereka tertatih-tatih untuk mengikuti kompetisi. Mereka tidak memiliki akses terhadap sumber daya dan sumber dana untuk berkampanye.
Dan sehingga dalam situasi semacam ini yang muncul adalah ketidakadilan. Tidak ada same level of playing field. Tidak ada kesetaraan posisi di dalam arena pertarungan pada saat pemilu. Gitu. Nah, faktor-faktor inilah gitu ya, kerentanan-kerentanan terhadap munculnya praktek-praktek pelanggaran, manipulasi, praktek ketidakadilan. Ini yang kemudian harus dijawab, harus dicegah dengan cara membuat sistem yang memungkinkan munculnya keadilan di dalam pemilu. Karena pemilu itu mekanisme demokrasi, one man, one vote, one value gitu. Ya. Agar bisa muncul dan terwujud asas one man, one vote, one value, one person, one vote, one value, maka harus ada suasana yang memungkinkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan. Makanya prinsip dasar pemilu secara internasional itu yang diakui adalah free and fair election. Jadi pemilu yang bebas dan adil. Bebas dalam arti tidak ada pemaksaan terhadap pemilih untuk memilih calon tertentu, tidak ada ancaman kepada pemilih yang dilakukan oleh aparat keamanan, polisi, militer, ancaman oleh birokrasi. Kalau nanti tidak milih calon tertentu, tidak akan dilayani dalam pembuatan bansos atau pembagian bansos, tidak akan dilayani dalam pembuatan KTP. Kalau tidak milih kandidat tertentu, diancam jalannya tidak akan dibangun dan lain sebagainya. Free itu bermakna itu. Jadi rakyat atau pemilih memiliki kebebasan penuh untuk menjatuhkan pilihannya tanpa dipengaruhi baik melalui pemaksaan maupun melalui manipulasi. Maksudnya melalui manipulasi bagaimana? Misalnya kesadaran rakyat dimanipulasi sedemikian rupa sehingga program-program pemerintah yang dibiayai oleh negara yang seharusnya bersifat non-partisan itu diklaim sebagai programnya kandidat tertentu. Itu manipulasi. Jadi prinsip free election itu, pemilu yang bebas itu harus mampu membebaskan rakyat, pemilih dari kemungkinan terjadinya intimidasi, pemaksaan menggunakan alat-alat kekerasan negara, polisi dan sebagainya. Kalau nggak milih calon tertentu nanti diancam akan dikasuskan gitu misalnya. Maupun free terhadap manipulasi. Jadi klaim-klaim bahwasanya program atau dana pembangunan yang berasal dari APBN itu merupakan kebijakan atau merupakan programnya kandidat tertentu, sehingga kalau mau program itu dilanjutkan maka kandidat itu harus dipilih. Itu yang di sisi lain juga fair, gitu. Fairness, ada keadilan gitu ya. Keadilan itu ya kesetaraan arena bermain. Jadi semuanya harus mendapat perlakuan yang sama. Oleh karena itu maka kemudian situasi yang seperti itu, kerentanan-kerentanan terhadap munculnya praktek pelanggaran maupun manipulasi di dalam penyelenggaraan pemilu, itu kemudian yang melatar belakangi munculnya kebutuhan untuk membuat sistem keadilan pemilu. Apa itu sistem keadilan pemilu? Yakni
serangkaian atau sekumpulan perangkat dan prosedur baik secara institusional maupun teknis untuk memungkinkan upaya menggugat atau menguji aturan, prosedur, dan keputusan dalam penyelenggaraan pemilu dalam rangka melindungi hak-hak politik para pihak di dalam pemilu, baik itu peserta pemilu maupun masyarakat. Jadi sistem keadilan pemilu atau electoral justice system itu merupakan rangkaian atau sekumpulan perangkat yang dibangun untuk mewujudkan keadilan pemilu. Ya, perangkat itu terdiri dari apa? Ya, perangkat yang bersifat institusional, jadi ada lembaga yang diberi tugas dan kewenangan untuk menegakkan keadilan pemilu, dan juga ada prosedur teknis maupun institusional yang memungkinkan bagi para pihak yang merasa dirugikan dalam proses penyelenggaraan pemilu itu untuk menggugat atau menguji aturan, prosedur, dan keputusan yang berkaitan dengan pemilu. Menguji aturan itu berarti ya menguji aturan pemilu, baik yang dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun dalam peraturan teknis pemilu. Kalau dalam konteks Indonesia berarti peraturan KPU, maupun keputusan terkait dengan penyelenggaraan pemilu, berarti keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga penyelenggara pemilu maupun lembaga terkait lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Jadi sistem keadilan pemilu pada dasarnya merupakan sistem yang dibuat atau dibangun untuk mewujudkan keadilan pemilu, dan bentuk operasional dari sistem keadilan pemilu itu adalah sistem penyelesaian sengketa pemilu atau Electoral Dispute Resolution, EDR, Electoral Dispute Resolution. Electoral Dispute Resolution itu ya tadi itu seperangkat aturan, seperangkat prosedur yang bersifat institusional maupun teknis yang memungkinkan para pihak yang terlibat dalam pemilu, baik itu peserta pemilu, masyarakat, maupun penyelenggara pemilu, untuk menguji atau menggugat aturan, prosedur, maupun keputusan di dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam rangka apa? Hak itu tadi, pemberian mekanisme tadi itu dalam rangka melindungi hak-hak politik dari semua pihak itu, baik hak politiknya peserta pemilu yang dirugikan maupun hak politik dari masyarakat, pemilih, maupun dari pihak-pihak lain. Apa tujuan dari EDR itu tadi, Electoral Dispute Resolution atau sistem penyelesaian sengketa pemilu itu, yang merupakan bagian dari Electoral Justice System itu? Tujuannya adalah untuk menyediakan atau untuk mewujudkan integritas proses penyelenggaraan pemilu. Jadi EDR tadi itu, Electoral Dispute Resolution, itu tujuannya untuk mewujudkan integritas penyelenggaraan pemilu melalui penyediaan sarana atau mekanisme untuk menguji dugaan kesalahan aturan, dugaan kesalahan regulasi. Yang kedua, menyediakan ruang untuk membatalkan atau mengoreksi keputusan penyelenggara pemilu. Dan yang ketiga, memberi sanksi kepada pelaku pelanggaran. Jadi tujuan dari EDR itu 3. Tujuannya 1, mewujudkan integritas pemilu melalui apa? Melalui 3 cara tadi itu. Jadi menyediakan ruang untuk menguji aturan pemilu. Jadi kalau aturan pemilunya dianggap tidak adil, misalnya apa contohnya?
Contohnya ada aturan yang ngatur terkait dengan larangan kampanye di lembaga pendidikan misalnya. Ya, itu bisa digugat. Kenapa? Misalnya alasannya karena kalau kampanye di lembaga pendidikan itu dilarang, maka kampus mahasiswa itu mereka akan tercerabut, mereka akan terasing dari diskursus politik. Itu akan merugikan mahasiswa sebagai kelompok muda yang tercerahkan misalnya. Nah, itu salah satu contoh ruang mekanisme untuk menguji aturan pemilu. Nah, caranya bagaimana? Ya mengajukan gugatan gitu ya. Kalau itu yang digugat undang-undang, ya diuji ke MK gitu. Atau kalau yang digugat itu peraturan teknis pemilu, peraturan KPU, ya digugat ke Mahkamah Agung. Itu contoh tujuan dari sistem keadilan pemilu atau sistem penyelesaian sengketa pemilu melalui penyediaan sarana untuk menguji aturan. Yang kedua tadi membatalkan atau mengoreksi keputusan. Maksudnya bagaimana? Jadi dalam setiap tahapan pemilu itu penyelenggara pemilu pasti membuat keputusan-keputusan hukum gitu ya. Misalnya dalam proses pendaftaran peserta pemilu, itu nanti KPU akan mengeluarkan keputusan partai mana, kandidat mana yang diputuskan memenuhi syarat untuk menjadi kandidat, dan partai dan kandidat mana yang diputuskan tidak memenuhi syarat. Kemudian nanti di proses pencalonan, tahapan pencalonan, KPU juga akan mengeluarkan keputusan calon mana yang dianggap memenuhi syarat dan bisa disahkan sebagai calon, dan calon mana yang tidak dianggap memenuhi syarat dan tidak dan dibatalkan atau tidak disahkan sebagai calon. Demikian juga dalam proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara. Peserta pemilu tertentu, partai politik tertentu dapat berapa suara, dia berhak atas berapa kursi. Calon tertentu dia dapat berapa suara dan apakah dia menang, dinyatakan sebagai calon terpilih, calon presiden, calon kepala daerah terpilih. Nah, itu keputusan. Nah, Electoral Dispute Resolution System itu menyediakan ruang untuk membatalkan atau mengoreksi putusan itu. Kenapa? Karena belum tentu keputusan-keputusan yang dibuat oleh KPU, oleh penyelenggara pemilu itu benar. Gitu. Belum tentu. Gitu. Nah, yang ketiga, Electoral Dispute Resolution itu tadi itu bertujuan mewujudkan integritas pemilu dengan cara memberi sanksi kepada pelaku pelanggaran untuk menimbulkan efek jerah. Jadi bagi yang terbukti melanggar ya harus diberi sanksi, tidak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti tidak akan dapat mewujudkan keadilan gitu, di dalam masyarakat. Nah, jadi sistem keadilan pemilu itu merupakan sistem yang dibangun untuk mewujudkan keadilan pemilu, dan salah satu unsur dari sistem keadilan pemilu itu, salah satu pilar utama dalam keadilan pemilu itu adalah sistem penyelesaian sengketa pemilu atau Electoral Dispute Resolution. Dan untuk mewujudkan keadilan pemilu dan integritas pemilu, Electoral Dispute Resolution System itu menyediakan ruang bagi semua pihak untuk menguji atau menggugat aturan pemilu. Yang kedua, mengoreksi atau membatalkan keputusan penyelenggara pemilu. Dan yang ketiga, memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Nah, bagaimana pendekatan dalam
penegakan hukum pemilu atau dalam electoral justice system itu. Ada 4 hal yang sangat penting untuk cermati atau dipahami. Yang pertama, pendekatan dalam penegakan hukum pemilu itu mengedepankan adanya kesempatan untuk menyampaikan keberatan ketika terjadi pelanggaran atau ketika dianggap terjadi pelanggaran. Jadi di dalam sistem keadilan pemilu itu pendekatan penegakan hukumnya itu yang pertama adalah harus tersedia ruang untuk menyampaikan keberatan, untuk melakukan komplain atau untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau untuk menyampaikan keberatan terhadap satu keputusan tertentu. Yang kedua, pendekatannya adalah harus ada kesempatan untuk mengajukan gugatan pada penyelenggara atau pengadilan yang lebih tinggi. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau yang pertama tadi kan pendekatan dalam penegakan hukum pemilu itu harus menyediakan ruang untuk mengajukan gugatan atau keberatan atau mengajukan pengaduan ketika terjadi pelanggaran hak gitu. Jadi kalau ada pihak tertentu peserta pemilu yang dianggap melanggar aturan, maka harus tersedia mekanisme dan ruang untuk mengadukan atau melaporkan atau mengajukan keberatan kalau itu sifatnya sengketa gitu. Ya, kalau yang kedua ini adalah adanya kesempatan untuk mengajukan gugatan kepada penyelenggara atau pengadilan yang lebih tinggi atau istilah lainnya banding. Jadi di dalam sistem penegakan hukum pemilu itu, dalam kerangka sistem keadilan pemilu itu harus ada mekanisme banding. Jadi tidak bisa satu masalah itu diadili kemudian diputus dan putusannya bersifat final. Itu tidak bisa. Itu hanya bisa nanti di perselisihan hasil pemilu. Hanya satu saja perselisihan hasil pemilu. Itu yang tidak bersifat final. Yang bersifat final itu hanya yang perselisihan hasil pemilu. Tapi kalau yang lain itu harus ada mekanisme banding. Kenapa? Ini dimaksudkan untuk mencegah adanya kemungkinan lembaga peradilan atau lembaga penyelenggara pemilu tertentu yang diberi wewenang untuk menyelesaikan pengaduan atau permasalahan atau keberatan itu dia membuat keputusan yang tidak fair gitu. Sehingga dengan adanya mekanisme banding itu keputusan itu tadi bisa diuji kembali. Tapi ini tidak berlaku untuk sengketa hasil pemilu gitu ya. Kalau sengketa hasil pemilu nanti dimungkinkan banding, ya nanti tidak akan selesai gitu, atau akan berlarut-larut prosesnya. Nah, pendekatan yang ketiga dalam penegakan hukum pemilu itu adalah bahwasanya keputusan terkait dengan laporan pelanggaran atau keberatan atau sengketa di dalam proses penyelenggaraan pemilu itu harus dibuat dalam waktu yang singkat atau segera. Tujuannya apa? Untuk menghindari pihak-pihak yang dirugikan itu nanti kehilangan hak kepemiluannya. Maksudnya bagaimana? Jadi sistem penegakan hukum pemilu itu harus menerapkan pendekatan speedy trial atau peradilan cepat gitu.
Jadi tidak boleh dipersamakan dengan sistem peradilan biasa. Sistem peradilan biasa itu, apalagi kalau perdata gitu ya, perdata umum gitu, itu orang menggugat, itu sebuah gugatan nanti sampai putus itu bisa 2 tahun 3 tahun kayak gitu. Demikian juga pidana bisa eh, berbulan-bulan gitu, baru putus perkara itu di pengadilan. Nah, kalau dalam perkara pemilu itu tidak bisa semacam itu. Jadi pendekatannya harus speedy trial. Kenapa? Karena dalam penyelenggaraan pemilu itu ada tahapan-tahapan pemilu yang saling berkaitan gitu ya, dan berlangsung secara berkelanjutan dan saling mempengaruhi. Misalnya tahapan pemilu kan dimulai dari pendaftaran pemilih, kemudian pendaftaran peserta pemilu, pencalonan, kampanye, misalnya dari pungut hitung dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ada masalah di dalam penyelenggarakan tahapan pendaftaran peserta pemilu, misalnya partai A mendaftar sebagai peserta pemilu, terus KPU menyatakan partai A itu tidak memenuhi syarat sehingga tidak ditetapkan sebagai peserta pemilu. Partai A keberatan, dia mengajukan gugatan, misalnya mengajukan gugatan ke Bawaslu misalnya. Ya, kalau proses penyelesaian gugatan tadi itu tidak dilaksanakan segera menggunakan asas speedy trial, maka bisa jadi penyelesaian gugatan partai A tadi itu baru bisa diputus 3 bulan atau 4 bulan kemudian. Nah, bagaimana kalau misalnya partai A itu terbukti dia memenuhi syarat setelah diperiksa gitu ya oleh Bawaslu kasusnya itu, setelah diadili oleh Bawaslu mengatakan memutus bahwasanya partai A memenuhi syarat itu, tapi putusan itu baru keluar 3 atau 4 bulan setelahnya, maka bisa dipastikan partai A itu akan kehilangan hak untuk menjadi peserta pemilu, kehilangan hak untuk mencalonkan, mengajukan calon, kehilangan hak untuk kampanye, karena dalam periode 3 bulan itu tahapan pemilu berjalan terus gitu ya. Makanya kemudian salah satu pendekatan dalam sistem menegakkan hukum pemilu itu adalah speedy trial gitu. Dan itu diterapkan juga di Indonesia gitu ya, untuk penanganan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu maupun sengketa hasil pemilu itu pakai asas speedy trial itu. Hasil pemilu kalau mau digugat maksimal 3 hari setelah keputusan KPU dikeluarkan tentang penetapan hasil pemilu, dibatasi 3 hari. Kenapa? Ya karena kalau nanti tidak dibatasi, misalnya 1 bulan kemudian peserta pemilunya itu baru mengajukan gugatan, ya nanti hasil pemilunya bisa terkatung-katung. Presiden terpilih nanti nggak bisa lantik gitu, akibatnya nanti bisa terjadi kekosongan kekuasaan dan lain sebagainya. Yang terakhir atau yang keempat, pendekatan dalam penegakan hukum pemilu itu harus dilakukan secara cepat dan menghasilkan keputusan akhir yang cepat, namun tetap melalui proses yang proper dan akuntabel. Jadi penerapan asas speedy trial itu harus tetap akuntabel gitu, harus tetap layak dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tidak boleh dengan hanya memprioritaskan asas speedy trial itu atau proses peradilan cepat itu, tapi kemudian dilaksanakan secara sembrono. Nah, selanjutnya bagaimana desain electoral dispute resolution atau sistem penyelesaian sengketa pemilu atau sistem keadilan pemilu. Jadi di dalam sistem menegakkan hukum pemilu itu ada pertama itu
putusan terkait dengan pelanggaran atau sengketa pemilu itu harus bersifat membatalkan atau mengoreksi. Dan juga di sisi lain itu bersifat memberikan sanksi. Maksudnya bagaimana? Jadi misalnya kalau ada terjadi pelanggaran pidana pemilu, itu putusan pidananya harus ada, tetapi di sisi lain koreksi administrasi itu harus tetap dilakukan. Misalnya apa? Contohnya begini. Kalau ada orang yang mau mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif atau sebagai calon presiden, calon kepala daerah, dalam proses pendaftarannya dia melakukan pemalsuan syarat, salah satu syarat, misalnya syarat pendidikan, misalnya pemalsuan ijazah gitu. Ya. Artinya dia melakukan tindak pidana pemilu, pemalsuan dokumen, persyaratan. Ya. Meskipun ini pelanggaran pidana pemilu, kemudian diproses, diadili, diperiksa dan diadili, kemudian misalnya terbukti dia dihukum dengan hukuman pidana, di penjara, ya itu. Tapi di sisi lain, proses koreksi administrasinya harus tetap berjalan. Dalam bentuk apa? Ya dia dibatalkan sebagai calon. Gitu. Jadi bukan berarti karena dia sudah dihukum maka kemudian dia dimaafkan, dia tetap boleh menjadi calon. Gitu. Ya, jadi dalam desain electoral dispute resolution itu antara tipe sanksi yang bersifat penghukuman dan koreksi administratif itu harus berjalan secara beriringan. Dalam penyusunan aturan sistem penyelesaian sengketa pemilu itu atau sistem keadilan pemilu itu ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah aturan itu harus dibuat terlebih dahulu dan tidak boleh bersifat retroaktif. Jadi ini asas legalitas gitu ya. Jadi tidak boleh seseorang itu dihukum tanpa adanya aturan yang melarang yang sudah disahkan sebelumnya. Yang kedua, norma pengaturan tentang pelanggaran baik itu pidana maupun administrasi itu harus menjunjung tinggi asas kepastian hukum dan objektivitas. Dan yang ketiga, aturan hukum dan penjatuhan sanksi harus diterjemahkan dan diterapkan secara tegas atau strict. Itu prinsip-prinsip dalam pembuatan aturan hukum. Jadi tidak boleh aturan hukum dalam pemilu itu bersifat abu-abu gitu ya. Tidak boleh bersifat retroaktif dan harus menjunjung tinggi asas kepastian hukum dan objektivitas. Nah, di dalam sistem keadilan pemilu, di dalam sistem penegakan hukum pemilu itu sendiri, itu ada beberapa jenis ya, ada beberapa kamar. Jadi yang pertama itu adalah pidana pemilu, yang kedua adalah administrasi pemilu, yang ketiga itu adalah etika penyelenggara pemilu, dan yang keempat itu adalah sengketa pemilu.
Kalau yang 3 pertama, pidana, administrasi, dan etika, itu sifatnya adalah pelanggaran. Kalau yang sengketa itu sifatnya perselisihan. Jadi bukan pelanggaran tapi perselisihan. Bedanya apa yang pidana dengan administrasi? Kalau pidana itu dia pelanggaran dan kejahatan yang diancam dengan hukuman badan terhadap orang gitu ya. Sedangkan yang administrasi itu pelanggaran terhadap prosedur yang tidak termasuk dalam pelanggaran pidana, dan sanksinya itu biasanya dapat berupa pemberhentian atau pembatalan gitu ya. Misalnya kalau dia melanggar persyaratan terkait dengan syarat pendidikan gitu, atau bakal calon itu melanggar persyaratan terkait dengan pendidikan, misalnya dia menggunakan ijazah palsu, ya dia sanksinya bisa dibatalkan dari status calon. Artinya dia tidak ditetapkan sebagai calon. Atau kalau dia sudah ditetapkan kemudian baru terbukti, ya dia dibatalkan statusnya sebagai calon. Nah, yang kedua bisa dalam bentuk pengurangan hak. Misalnya hak untuk berkampanye dipotong. Sebelumnya dikasih 30 kesempatan kampanye di 30 kota, misalnya dipotong menjadi 20 kesempatan kampanye misalnya gitu. Atau bisa juga denda. Itu kalau pelanggaran administrasi gitu. Nah, bagaimana prinsip kelembagaannya dalam sistem keadilan pemilu? Jadi di dalam sistem keadilan pemilu itu perlu ada lembaga penegak hukum pemilu, baik yang memproses pelanggaran pidana maupun administrasi atau etik, maupun yang menangani perselisihan atau sengketa. Jadi harus ada lembaga yang diberi wewenang untuk menyelesaikan pelanggaran dan sengketa tersebut. Dan lembaga tersebut harus independen gitu ya, secara kelembagaan gitu ya. Independen secara keanggotaan, memiliki sistem untuk menjamin akuntabilitas, dan juga harus profesional dan berintegritas. Jadi lembaga penyelesai pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu itu harus memenuhi syarat itu, harus independen baik secara kelembagaan maupun keanggotaan. Maksudnya bagaimana? Independen secara kelembagaan, ya dia tidak boleh berada di bawah eksekutif atau di bawah legislatif atau di bawah peserta pemilu, pengaruh peserta pemilu tertentu. Secara keanggotaan juga gitu, anggotanya tidak boleh berasal dari peserta pemilu karena itu akan mengurangi tingkat independensinya. Nah, sedangkan di dalam prosedur penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu itu harus ada kesederhanaan, kecepatan, dan kejelasan prosedur. Jadi prosedurnya itu harus cepat, sederhana, tapi jelas. Jadi misalnya untuk memeriksa sampai memutus dugaan pelanggaran pidana pemilu misalnya dibatasi misalnya 20 atau 30 hari misalnya. Jadi itu cepat tapi juga jelas batasannya. Kemudian harus ada kemudahan akses. Jadi akses bagi para pihak untuk melaporkan gitu ya, atau akses untuk memantau penanganan laporan. Yang ketiga prinsipnya dalam prosedur penegakan hukum pemilu itu harus ada sistem atau prosedur yang bebas dari intervensi. Jadi independen, tidak diintervensi. Hakim-hakim
yang menangani sengketa pemilu itu harus independen gitu ya. Tidak boleh memiliki hubungan dengan peserta pemilu gitu ya. Yang berikutnya, dalam prosedur penegakan hukum pemilu itu harus ada kesempatan bagi para pihak untuk membela diri, terutama pihak yang diduga melakukan pelanggaran atau pihak yang mengajukan keberatan. Itu harus diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Kemudian yang kelima, prinsipnya adalah ketepatan waktu, dan keenam adalah konsistensi dalam interpretasi aturan. Yang terakhir, sistem keadilan pemilu itu dalam prakteknya di banyak negara itu memang berbeda-beda. Jadi ada negara-negara tertentu yang misalnya membuat lembaga yang secara khusus menangani pelanggaran dan sengketa pemilu. Seperti di Indonesia itu ada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, yang diberi wewenang dan tugas untuk mengawasi pemilu dan menangani pelanggaran, baik itu pidana maupun administrasi. Kemudian ada DKPP yang diberi tugas dan wewenang untuk menegakkan etika penyelenggara pemilu. Ada peradilan umum yang diberi wewenang untuk meriksa dan mengadili dugaan pelanggaran pidana pemilu. Ada Mahkamah Konstitusi yang diberi wewenang untuk menangani sengketa pemilu. Jadi kalau di Indonesia itu ada banyak lembaga, ada banyak institusi yang diberi wewenang untuk menangani dan menyelesaikan pelanggaran maupun sengketa pemilu. Tapi ada juga negara yang membuat satu lembaga secara terpusat, peradilan khusus pemilu. Itu banyak di Amerika Latin. Jadi ada dibentuk satu peradilan khusus pemilu. Kenapa dibentuk peradilan khusus pemilu? Karena perkara pemilu ini unik gitu ya. Dan kalau itu diserahkan ke pengadilan umum, itu dikhawatirkan nanti pengadilan umum itu tidak akan mampu atau kesulitan menyelesaikan itu, karena pada saat yang sama pengadilan umum juga banyak menangani kasus-kasus pidana umum atau kasus-kasus perdata. Sehingga untuk menyelesaikan memeriksa dan mengadili pelanggaran-pelanggaran pemilu itu termasuk sengketa hasil pemilu dan sengketa pemilu itu dibuat peradilan khusus pemilu. Ada juga negara yang tidak memiliki lembaga pengawasan pemilu seperti di Indonesia. Bahkan Bawaslu itu ya unik karena hanya ada di Indonesia gitu ya. Di negara lain pengawasan pemilu itu dilakukan oleh masyarakat, oleh peserta pemilu. Kalau ada dugaan pelanggaran ya baru dibawa ke pengadilan khusus pemilu. Tapi kalau di Indonesia itu dibentuk lembaga khusus, yakni Bawaslu, yang diberi tugas untuk mengawasi pemilu dan diberi wewenang untuk menangani pelanggaran pemilu. Nah, jadi sistem kelembagaan dalam sistem penegakan hukum pemilu itu berbeda-beda, yang diterapkan di banyak negara gitu ya. Tapi yang lazimnya khusus untuk sengketa hasil pemilu itu banyak negara yang memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Sedangkan untuk menangani pelanggaran dan sengketa di luar sengketa hasil pemilu itu pada umumnya diserahkan ke pengadilan khusus pemilu atau peradilan umum. Jadi kira-kira begitu teman-teman mahasiswa semua. Jadi sekali lagi saya garis bawahi bahwasannya pemilu itu memiliki dua sisi. Bagi rakyat, bagi pemilik kedaulatan, pemilu itu menjadi sarana untuk
memberikan suara, memberikan pilihan untuk memilih wakil rakyat di lembaga legislatif maupun eksekutif. Tapi bagi peserta pemilu, pemilu itu merupakan ajang kompetisi untuk memperebutkan dukungan pemilih atau rakyat. Dalam proses kompetisi itu rentan terjadi pelanggaran dan manipulasi maupun sengketa. Dan itu sangat dipengaruhi oleh ketidaksetaraan peserta pemilu, baik ketidaksetaraan dalam sisi kekuatan finansial, keanggotaan maupun fasilitas. Padahal pemilu itu harus fair, harus adil. Makanya untuk mewujudkan itu diperlukan sistem keadilan pemilu, di mana sistem keadilan pemilu itu dibuat untuk mewujudkan integritas pemilu. Bagian dari sistem keadilan pemilu adalah sistem penegakan hukum pemilu atau Electoral Dispute Resolution System. Ini yang kemudian melahirkan norma-norma pengaturan tentang jenis-jenis pelanggaran, baik itu pidana administrasi, pelanggaran etika, kemudian mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Jadi itu garis besar atau pokok-pokok dari pemahaman tentang sistem keadilan pemilu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi, ketika kita bicara tentang penegakan hukum pemilu, itu kita tidak bicara tentang hukum untuk hukum ansih, tapi sebenarnya hukum untuk keadilan. Saya kira itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.